Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kembali kita bertemu pada sore hari ini. Kali ini saya mencoba untuk mengupas atau menjawab satu pertanyaan terkait dengan pengadaan barang jasa melalui swakelola. Di pertanyaannya, apakah pembayaran semua transaksi belanja berupa honorarium, sarana pelatihan, konsumsi dan sebagainya dilakukan atas nama instansi penyelenggara swakelola. Jadi untuk mengupas pertanyaan ini, saya mencoba mengupasnya melalui cara pelaksanaan pengadaan barang jasa, lalu apa saja tipe swakelola, kemudian bagaimana garis besar pengadaan barang jasa, kemudian apa tujuan dari swakelola, lalu siapa penyelenggara swakelola, dan terakhir penetapan penyelenggara swakelola serta mekanisme pembayaran swakelola. Nah, cara pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tentunya bisa melalui swakelola dan bisa melalui penyedia. Kalau melalui mekanisme swakelola, itu cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah, atau dikerjakan oleh kementerian lembaga atau pemerintah daerah lain, kemudian dikerjakan oleh ormas atau dikerjakan oleh pokmas. Jadi kita mencoba untuk mengupas terlebih dahulu apa saja tipe swakelola itu. Disesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang jasa bahwa telah ditetapkan 4 tipe swakelola. Tipe yang pertama itu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh Kementerian Lembaga atau KLPD penanggung jawab anggaran. Kemudian tipe yang kedua direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh KLPD pelaksana swakelola. Jadi bedanya kalau tipe 1 dilaksanakan seluruhnya oleh KLPD penanggung jawab anggaran sendiri, kalau tipe 2 direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran serta dilaksanakan oleh KLPD lain. Kemudian tipe ketiga direncanakan dan diawasi oleh KLPD penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh organisasi kemasyarakatan atau ormas. Lalu tipe keempat direncanakan sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran berdasarkan usulan kelompok masyarakat dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat atau pokmas. Jadi itu 4 tipe swakelola. Kemudian coba kita masuk pada garis besar proses pengadaan barang jasa. Jadi garis besar proses pengadaan barang jasa ini dibagi dalam 3 tahapan proses, mulai dari perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Nah, bicara perencanaan pengadaan barang dan jasa itu dimulai dari identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, lalu menetapkan cara pengadaan, kemudian menetapkan jadwal pengadaan, kemudian adanya anggaran pengadaan, dan terakhir diumumkan di RUP, Rencana Umum Pengadaan. Jadi ini tahapan-tahapan pada perencanaan pengadaan barang jasa. Kemudian coba kita masuk pada tahap yang kedua, yaitu tahap persiapan. Nah, untuk tahap persiapan ini kita coba memilah melalui 2 cara pelaksanaan. Yang pertama, swakelola, yang kedua, penyedia. Kalau swakelola
Itu tahap yang pertama adalah penetapan sasaran swaklola. Lalu menetapkan penyelenggara swaklola. Yang ketiga, menetapkan rencana kegiatan. Kemudian menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan swaklola. Dan terakhir, melakukan penyusunan rencana anggaran biaya swaklola. Ini kalau melalui swaklola. Kemudian kalau penyedia bagaimana? Kalau melalui penyedia, yang pertama menetapkan HPS, kemudian menetapkan rancangan kontrak, menetapkan spek teknis atau kerangka acuan kerja, terakhir menetapkan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, atau penyesuaian harga. Ini adalah tahapan-tahapan pada tahap persiapan. Yang terakhir, tahap pelaksanaan. Ini juga kita kupas dalam dua bagian. Pertama bagian swaklola, yang kedua bagian melalui penyedia. Kalau bagian swaklola, yaitu pelaksanaan swaklola seperti yang tadi sudah kita kupas, ada 4 tipe. Kemudian menetapkan bagaimana cara pembayaran swaklola, kemudian menetapkan bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban. Kalau melalui penyedia, pelaksanaan pemilihan pengadaan barang jasa, kemudian pelaksanaan kontrak, dan terakhir serah terima hasil pekerjaan. Jadi ini garis besar proses pengadaan barang jasa. Kemudian coba kita masuk pada tujuan swaklola. Jadi tujuan swaklola ini, tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak disediakan oleh pelaku usaha. Nah, karena tidak disediakan oleh pelaku usaha, maka dilaksanakan melalui mekanisme swaklola. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang tidak diminati oleh pelaku usaha karena nilai pekerjaannya kecil atau lokasi yang sulit dijangkau. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan barang jasa dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Seperti contoh di lembaga diklat. Di lembaga diklat itu ada sumber daya instruktur atau pelatih atau widyaswara. Kemudian yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia di KLPD itu sendiri, seperti diklat tadi dan sebagainya. Yang kelima, untuk meningkatkan partisipasi Ormas dan Pokmas. Yang tujuan akhirnya adalah untuk pemerataan pembangunan ekonomi bangsa. Selanjutnya yang keenam, untuk meningkatkan efektivitas dan atau efisiensi jika dilaksanakan melalui swaklola. Nah, di sini hitung-hitungannya, kalau lebih efektif, lebih hemat dilaksanakan melalui swaklola, lebih bermanfaat bagi masyarakat kalau dilaksanakan melalui swaklola, maka dipilihlah cara swaklola. Yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan barang jasa yang bersifat rahasia yang mampu disediakan oleh KLPD yang bersangkutan. Jadi ini adalah tujuan dari swaklola. Kemudian kita mencoba masuk pada penyelenggara swaklola. Jadi siapa penyelenggara swaklola itu? Jadi dimulai dari tim persiapan dengan tugasnya menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran biaya. Kemudian yang kedua ada tim pelaksana yang tugasnya adalah melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan swaklola dan kemajuan penyerapan anggaran. Yang ketiga, tim pengawas yang tugasnya adalah mengawasi mulai dari persiapan, pelaksanaan maupun administrasi swaklola serta serah terima hasil pelaksanaan pekerjaan swaklola. Jadi itu adalah siapa saja penyelenggara swaklola. Kemudian coba kita masuk pada penyelenggara swaklola. Penetapan penyelenggara swaklola. Jadi bagaimana mekanisme penetapan penyelenggara swaklola? Jadi sebagaimana yang telah kita kupas sebelumnya, bahwa untuk tipe 1 itu mulai dari persiapan,
tim pengawas dan tim pelaksana. Jadi ketiga tim ini itu penetapannya oleh PA atau KPA, instansi penanggung jawab anggaran. Ini untuk tipe 1. Kemudian untuk tipe 2 dan tipe 3, tim persiapan dan tim pengawas itu ditetapkan oleh PA atau KPA, instansi penanggung jawab anggaran. Nah, sedangkan tim pelaksana untuk tipe 2 ditetapkan oleh pimpinan KLPD pelaksana swaklola. Karena tadi di kupasan sebelumnya bahwa kalau tipe 1 dilaksanakan sendiri oleh KLPD penanggung jawab anggaran, kalau tipe 2 dilaksanakan oleh KLPD lain. Nah, sedangkan untuk tipe 3, tim pelaksananya adalah penanggung jawab ormas, penanggung jawab organisasi kemasyarakatan. Nah, yang menarik tipe 4, mulai dari tim persiapan, tim pengawas, dan tim pelaksana, itu semuanya ditetapkan oleh penanggung jawab kelompok masyarakat atau POKMAS. Jadi itu bagaimana tata cara penetapan penyelenggara swaklola. Kemudian terakhir terkait dengan pembayaran. Kalau untuk tipe 1 sudah jelas sekarang dilaksanakan, diawasi oleh instansi penanggung jawab anggaran, maka mekanisme pembayarannya mengacu pada sistem pengelolaan keuangan seperti pada umumnya. Kemudian untuk tipe 2, tipe 3, dan tipe 4, mekanisme mulai dari pelaksanaan dan pembayaran tentunya ada kontrak swaklola. Jadi sebelum pelaksanaan tentunya ada kontrak swaklola. Lalu untuk pembayarannya bagaimana? Tentunya dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening penyelenggara swaklola sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak swaklola. Jadi saya pikir demikian garis besar dari jawaban atas pertanyaan terkait dengan bagaimana mekanisme pembayaran untuk transaksi-transaksi belanja pelaksanaan kegiatan swaklola. Bila masih ada pertanyaan, silakan diketik di kolom chat yang tersedia supaya bisa kita kupas lebih detail lagi. Dan tentunya jawaban ini tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi hanya sebatas sharing pengetahuan yang telah saya miliki, dan saya pun masih juga dalam tahap belajar. Artinya kita semua sama-sama masih dalam tahap update pengetahuan dan update pengalaman dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan. Demikian untuk sore hari ini. Terima kasih atas pertanyaan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa terbantu untuk semua rekan-rekan pegiat atau pelaksana kegiatan pengadaan barang jasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.